Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia. Saya mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan angkatan 2018 kelas B. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang materi anak berkebutuhan khusus. Hakikat dan konsep BK anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah yang digunakan untuk menggantikan istilah anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus memiliki kondisi di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik pada faktor fisik, kognitif maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Anak berkebutuhan khusus dapat diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Dasar pemikiran bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Secara filosofi, yaitu semua anak adalah spesial. Kemudian pendidikan, bimbingan, dan konseling mengaktualisasikan perannya dalam proses memanusiakan manusia, khususnya bagi mereka yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus tidak hanya mencakup anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen akibat dari kecacatan tertentu, tetapi juga bahwa anak berkebutuhan khusus mencakup persoalan yang bersifat temporer. Bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus diberikan agar anak berkebutuhan khusus tersebut lebih mengenal dirinya sendiri, menerima keadaan dirinya, mengenal kelemahan, kekuatan, dan dapat mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, konseling bagi anak berkebutuhan khusus adalah upaya bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli tersebut dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dengan dirinya, serta mereka mampu untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak tersebut. Tujuan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Tujuan umum dari layanan bimbingan konseling adalah membantu anak berkebutuhan khusus dalam mengembangkan diri dan menyesuaikan dirinya secara optimal sesuai dengan hambatan, gangguan, atau kelainan. Sedangkan tujuan khususnya, bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut yang dimana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, menghadapi dirinya sendiri, juga mengenal potensi dirinya sendiri. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Ada sejumlah layanan bimbingan dan konseling yang bisa diterapkan bagi anak berkebutuhan khusus untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sesuai yang sedang dihadapinya, yaitu yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Yang kelima, layanan karir. Yang keenam, layanan konseling perorangan. Dan yang ketujuh, layanan mediasi. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa kategori anak berkebutuhan khusus yang dapat didefinisikan. Adapun jenis kategori tersebut antara lain: 1. Anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran atau tunarunggu. Yang ketiga, anak retardasi mental atau tunagrahita. Yang keempat, anak dengan kelainan fisik atau tunadaksa. Yang kelima, anak unggul dan berbakat istimewa. Yang keenam, anak dengan hambatan berbicara dan bahasa. Yang ketujuh, anak kesulitan belajar. Dan yang kedelapan, anak dengan gangguan spektrum autis. Langkah-langkah yang dilakukan guru BK terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, melakukan observasi secara langsung kepada anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, interview langsung dengan anak berkebutuhan khusus atau orang lain yang dapat memberikan informasi dengan tepat. Yang ketiga, tek diagnosis adalah cara untuk mengumpulkan data peserta didik ABK untuk mengungkapkan kesulitan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus.
Yang keempat, dokumentasi adalah cara mengetahui kesulitan anak berkebutuhan khusus dengan melihat catatan-catatan arsip-arsip yang berhubungan dengan peserta anak berkebutuhan khusus. Strategi yang dilakukan guru SLB terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, strategi bagi anak tunanetra yaitu individualisasi, kooperatif, dan modifikasi perilaku. Yang kedua, strategi bagi anak tunarunggu yaitu deduktif, klasik, kelompok, individual, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi bagi anak tunagrahita yaitu tingkah laku, kooperatif, individualisasi. Yang keempat, strategi bagi anak tunadaksa yaitu integrasi, strategi lingkungan belajar. Yang kelima, strategi bagi anak tunalaras yaitu biogenetik dan behavioral, psikodinamika, ekologis. Yang keenam, strategi bagi anak kesulitan belajar yaitu dalam membaca, delivery dan remedial teaching, dan menulis, remedial, dan belajar berhitung. 7. Strategi bagi anak berbakat yaitu layanan perkembangan kognitif, afektif, nilai normal, kreativitas, dan bidang khusus. Permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang tergolong memiliki ketidakmampuan, misalnya ketidakmampuan pada organ indera, ketidakmampuan fisik, retardasi mental, gangguan bicara dan bahasa, gangguan belajar, gangguan emosional, dan perilaku. Permasalahan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunagrahita. Permasalahan yang dialaminya adalah perilaku sosialnya, sedangkan kebutuhannya yaitu memerlukan perhatian khusus dari guru di sekolah dalam hal perilaku di sekolah. Yang kedua, kesulitan belajar. Permasalahan yang dialami adalah mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, sedangkan kebutuhannya adalah memerlukan perhatian dari guru dalam mengenal angka dan huruf. Yang kedua, hiperaktif. Permasalahan yang dialaminya adalah sangat jarang diam selama kurang lebih 5-10 menit guna melakukan suatu tugas, sedangkan kebutuhannya adalah membangun kehidupan anak yang terstruktur. Yang keempat, anak autis. Permasalahan yang dialaminya adalah lingkungan dan gangguan perilaku, serta emosi, sedangkan kebutuhan adalah komunikasi dan memahami lingkungannya. Strategi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, layanan dasar. Yang kedua, layanan responsif. Yang ketiga, perencanaan individu. Yang keempat, dukungan sistem. ADH, autis, retardasi mental, talent, dan gifted. ADH merupakan gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Kebutuhan ADH yaitu pertama, berkaitan dengan kebutuhan pengendalian diri. Yang kedua, kebutuhan belajar. Anak autis adalah suatu penyakit otak yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama, dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya. Anak retardasi mental. Retardasi mental merupakan masalah bidang kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pendidikan baik pada anak yang mengalami retardasi mental tersebut maupun keluarga dan masyarakat. Tinjau dari penyebabnya secara langsung dapat digolongkan atau penyebab biologis dan psikologis. Anak talent atau anak berbakat khusus tidak mengacu pada batasan intelektual di atas IQ 130 seperti anak gifted, namun anak talent lebih dominan menonjol beberapa bidang prestasi yang melebihi rata-rata dan tidak memperdominan pada IQ seseorang. Anak talent lebih berhubungan dengan bidang non-akademik yang hanya menunjukkan satu kemahiran saja, seperti seni, musik, drama, mengarang, melukis, kepemimpinan sosial, dan sebagainya. Anak gifted merupakan anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang maupun bidang-bidang tertentu. Kreativitasnya tidak dan sangat bertanggung jawab pada tugas,
pemikiran yang kritis, mampu menerima informasi dengan mudah, dan mempunyai ketertarikan terhadap tugas-tugas. Pemahaman anak berkebutuhan khusus sebagai individu. Peran BK dalam membangun kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, memberikan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat, serta jenis ketunaan atau kekhususan yang dipunyai anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus dapat memilih karir di sekolah. Kebutuhan anak berkelainan atau kebutuhan khusus. Yang pertama, kebutuhan fisik dan kebutuhan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan sosial emosional. Yang ketiga, kebutuhan pendidikan. Hak penyandang kelainan. Sebagai warga negara, para penyandang kelainan mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain hak untuk mendapatkan pendidikan, setiap warga negara, para penyandang kelainan juga mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial seperti akses ke berbagai tempat-tempat umum dan layanan masyarakat, serta hak untuk mendapatkan pekerjaan. Kewajiban penyandang kelainan. Sebagai warga negara, penyandang kelainan juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 4 Pasal 6 menetapkan bahwa 1. Setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. 2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Program Sekolah Inklusi. Sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan peserta didik lainnya yang sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya atau sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama dengan menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru agar mereka berhasil, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Latar belakang penyelenggaraan sekolah inklusi. Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia dilatar belakangi oleh hak anak untuk memperoleh pendidikan. Setiap makhluk hidup mempunyai kebutuhan untuk memenuhi pendidikannya. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya. Model pembelajaran dalam sekolah inklusi. Yang pertama, model kelas reguler atau inklusi penuh. Yang kedua, model cluster. Yang ketiga, model pull out. Yang keempat, model cluster and pull out. Yang kelima, model kelas khusus. Dan yang keenam, model kelas penuh. Pengembangan kurikulum dalam perspektif sekolah inklusi. Pengembangan kurikulum di sekolah di Indonesia pada dasarnya merupakan kewenangan setiap lembaga pendidikan. Pemerintah hanya memberikan garis-garis besar tujuan pendidikan di setiap satuan lembaga pendidikan dalam bentuk rumusan-rumusan kompetensi yang harus dicapai pada akhir pembelajaran atau setelah peserta didik menyelesaikan pendidikannya di suatu lembaga pendidikan. Dengan berbagai hambatan yang dialami oleh masing-masing peserta didik anak berkebutuhan khusus, maka sekolah harus menyiapkan modifikasi kurikulum sesuai macam-macam hambatan yang ada pada anak berkebutuhan khusus. Implementasinya pun harus dilaksanakan oleh pendidik yang mempunyai kompetensi bidang-bidang tertentu untuk menangani dan memberi terapi terhadap keragaman hambatan peserta didik anak berkebutuhan khusus. Teknik-teknik asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, teknik asesmen. Dalam konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan utama dilakukannya asesmen adalah
untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merancang program pembelajaran bagi anak yang bersangkutan. Kegiatan asesmen yang dilakukan setelah ditemukan bahwa seseorang atau setelah kegiatan deteksi, maka asesmen diperlukan untuk 1. Menyaring kemampuan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, keperluan pengklarifikasian, penempatan, dan penemuan program pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, menentukan arah atau tujuan pendidikan serta kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, mengembangkan program pendidikan yang individualisasikan yang dikenal dengan IEP. Yang kelima, menentukan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi pengajaran. Kedua, jenis-jenis asesmen anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa teknik asesmen. Teknik tersebut dapat digunakan pada asesmen formal atau asesmen informal. Yang pertama, observasi. Yang kedua, analisis sampel pekerjaan. Yang ketiga, tes acuan kriteria. Yang keempat, inventory informal. Yang kelima, analisis tugas. Yang keenam, checklist. Yang ketujuh, skala rating. Yang kedelapan, interview dan kuesioner. Dan yang kesembilan, tes acuan normatif. Teknik dan model bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, hakikat anak berkebutuhan khusus. Menurut Sigit Sanjata, anak berkebutuhan khusus definisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka. Anak luar biasa juga dapat didefinisikan sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Anak luar biasa disebut anak yang berkebutuhan khusus karena dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling, serta berbagai layanan lainnya yang bersifat khusus. Yang kedua, latar belakang bimbingan dan konseling pada anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anggota masyarakat, sama-sama makhluk Tuhan yang membutuhkan banyak hal sebagaimana manusia lainnya agar mampu mengisi kehidupannya secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan alat agar dirinya mampu mengatasi hambatan dan yang dialaminya dan mampu hidup mandiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Alat itu diantaranya adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan diharapkan anak berkebutuhan khusus memperoleh bekal hidup dan mencapai perkembangan yang optimal. Namun, dengan menumpuknya berbagai masalah yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus, tidaklah cukup melalui pendidikan dengan proses belajar mengajar di kelas. Anak berkebutuhan khusus juga butuh layanan yang mendukung kepada keberhasilan belajar dan layanan bimbingan untuk mencapai perkembangan optimal. Layanan itu adalah bimbingan dan konseling. Kebutuhan layanan bimbingan dan konseling ini ternyata tidak hanya dibutuhkan oleh ABK tetapi juga oleh orang tuanya. Karena tidak dipungkiri, orang tua pun akan menghadapi berbagai permasalahan terkait dengan kondisi anaknya yang mengalami kecacatan. Permasalahan itu berupa cemas, takut, stres, merasa bersalah, overprotective, dan lain sebagainya. Sehingga orang tua membutuhkan layanan konseling. Yang ketiga, model dan teknik bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Menurut Suhairi dan Purwanta mengungkapkan bahwa layanan bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan individu dan kelompok. Yang kedua, pendekatan behavior. Dan yang ketiga, pendekatan reality.